Di jantung kota budaya Surakarta, atau yang lebih dikenal sebagai Solo, sebuah jaringan politik lahir di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang kala itu menjabat sebagai wali kota pada 2005 sampai 2012. Dijuluki Geng Solo, kelompok ini bukanlah geng jalanan, melainkan aliansi erat para perwira polisi dan militer yang menjadi tulang punggung Jokowi selama masa jabatannya di Solo. Mereka menjaga stabilitas keamanan, menangani konflik sosial, dan memastikan roda pemerintahan lokal berjalan mulus. Namun, ketika Jokowi naik menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012 sampai 2014 dan kemudian Presiden Indonesia 2014 sampai 2024, para loyalis ini ikut melesat ke puncak kekuasaan nasional, membentuk jaringan yang kini dianggap sebagai salah satu ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. Geng Solo berawal dari hubungan erat Jokowi dengan para perwira TNI dan Polri di Surakarta. Saat itu, Solo adalah kota yang relatif tenang, namun memiliki tantangan seperti konflik sosial dan keamanan yang membutuhkan koordinasi kuat. Jokowi, dengan gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, membangun kepercayaan dengan tokoh-tokoh seperti Listio Sigit Prabowo, Wakapolresta Surakarta, Ahmad Lutfi, Wakapolresta dan Kapolresta Surakarta, Hadi Tijahjanto, Pangdam terkait Solo, hingga Agus Subianto, Komandan Kodim Surakarta. Ketika Jokowi menjadi presiden, loyalis ini tak hanya ikut naik pangkat, tetapi juga menduduki posisi strategis. Listio Sigit, misalnya, menjadi Kapolri termuda dalam sejarah modern Indonesia pada 2021. Agus Subianto melesat dari Kodim Solo menjadi Panglima TNI. Hadi Tijahjanto, yang pernah menjaga keamanan di wilayah Solo, kini menjadi Menteri ATR BPN setelah menjadi Panglima TNI. Promosi cepat ini bukan kebetulan. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk patronase politik, di mana loyalitas kepada Jokowi menjadi kunci menuju jabatan tinggi. Kehadiran geng Solo di panggung politik nasional menimbulkan sejumlah risiko serius terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Berikut adalah bahaya utama yang sering disorot oleh analis politik dan masyarakat. Geng Solo dianggap sebagai simbol nepotisme struktural, di mana promosi jabatan lebih didasarkan pada kedekatan pribadi dengan Jokowi daripada kompetensi atau rekam jejak. Ini melemahkan sistem meritokrasi dalam TNI dan Polri, dua institusi kunci dalam menjaga stabilitas negara. Misalnya, kenaikan pangkat Listio Sigit dan Agus Subianto yang sangat cepat memicu kritik bahwa mereka dipilih karena hubungan historis dengan Jokowi, bukan semata-mata karena prestasi. Hal ini menciptakan preseden berbahaya. Pejabat publik merasa lebih berkewajiban kepada individu tertentu daripada kepada negara atau rakyat. Geng Solo memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan kelompok kecil yang setia kepada Jokowi. Bahkan setelah Jokowi lengser pada 2024 dan Prabowo Subianto naik menjadi presiden, pengaruh mereka tetap kuat, terutama di Jawa Tengah, basis politik Jokowi. Figur seperti Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, dan Nana Sujana, Plt Gubernur Jawa Tengah, menunjukkan bahwa jaringan ini masih mengendalikan pos-pos strategis. Konsentrasi ini berisiko menciptakan negara dalam negara, di mana keputusan penting lebih dipengaruhi oleh loyalitas kepada satu tokoh daripada kepentingan nasional. Pada 2025, isu tentang geng Solo semakin memanas, terutama karena dugaan keterlibatan mereka dalam mengganggu pemerintahan Prabowo. Beredar kabar di platform X bahwa kelompok ini atau pendukungnya berada di balik demonstrasi-demonstrasi yang mengacau stabilitas politik. Meski sebagian dianggap provokasi, narasi ini mencerminkan ketegangan antara pemerintahan baru dan warisan Jokowi. Jika tidak dikelola, hal ini bisa memicu konflik internal di TNI dan Polri, melemahkan kohesi institusi keamanan.
Di media sosial seperti X, geng Solo sering disebut sebagai ternak Jokowi atau pengganggu yang harus disapu demi reformasi. Persepsi negatif ini memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara. Banyak yang melihat promosi putra Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai wakil presiden sebagai bagian dari perluasan pengaruh geng Solo. Krisis kepercayaan ini bisa memicu ketidakstabilan sosial, terutama jika masyarakat merasa pemerintahan lebih melayani elite daripada rakyat. Pada 2025, diskusi tentang geng Solo masih ramai, terutama di Jawa Tengah, yang tetap menjadi kandang politik Jokowi. Demonstrasi anti-pemerintah yang muncul di awal pemerintahan Prabowo sering dikaitkan dengan upaya kelompok ini untuk mempertahankan pengaruh. Meski sebagian tuduhan ini mungkin berlebihan, keberadaan figur-figur seperti Listio Sigit di puncak Polri dan Agus Subianto di TNI menunjukkan bahwa jaringan ini tidak mudah digeser. Ada pula spekulasi tentang reshuffle kabinet untuk membersihkan jejak geng Solo, tapi sejauh ini langkah konkret masih terbatas.